Kalian pernah mendengar cerita tentang seorang sekretaris yang menjadi kunci hancurnya kerajaan mafia? Mungkin ini terdengar seperti kisah fiksi, tapi percayalah, ini benar-benar terjadi. Seorang wanita yang selama bertahun-tahun hanya duduk di balik meja kerja, mendengarkan setiap perintah, dan menyembunyikan rasa dendam yang semakin membara. Tak ada yang menyangka bahwa di balik sikapnya yang tenang, tersembunyi sebuah kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Ketika kesempatan datang, dia memilih untuk mengungkap semua rahasia kelam yang selama ini disembunyikan oleh bosnya yang tak terkalahkan. Harta mafia yang selama ini dianggap mitos, akhirnya terbongkar. Dunia yang dibangun atas darah dan keringat itu, akhirnya runtuh hanya karena satu orang yang berani melawan. Bagaimana kisahnya bisa menjadi viral? Siap-siap untuk menyaksikan bagaimana seorang sekretaris bisa menghancurkan segalanya hanya dengan satu keputusan. Hai, teman-teman! Apa kabar? Kali ini, aku ingin berbagi sebuah kisah yang pastinya akan membuat kalian terkejut. Kisah tentang seorang sekretaris biasa yang mengubah nasibnya, bahkan dunia mafia, dengan keberanian yang tak terduga. Bagaimana seorang wanita yang selama ini dipandang sebelah mata bisa menggulingkan seorang mafia besar dan mengungkap harta yang selama ini tersembunyi? Penasaran? Ikuti terus cerita ini, dan simak bagaimana sebuah langkah kecil bisa merubah segalanya. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe, karena ada banyak kisah menarik yang akan datang. Dunia ini selalu terlihat sempurna di permukaannya, terutama bagi mereka yang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Andika, bos besar yang tak terkalahkan, adalah sosok yang dihormati dan ditakuti. Dia membangun kerajaan dengan tangan besi, mengatur segala sesuatunya dengan cara yang penuh manipulasi. Namun, ada satu orang yang berada di dekatnya, seseorang yang selama ini dianggap tak penting. Aku, Aira, seorang sekretaris biasa yang menghabiskan hari-hari hanya dengan menulis laporan, mengatur jadwal, dan menerima perintah. Aku hanyalah bagian dari mesin besar yang menjalankan roda bisnis gelap ini, tak lebih dari seorang pelayan yang menghilang di antara keramaian. Namun, siapa yang tahu bahwa di balik senyumku yang ramah dan sikapku yang tunduk, ada kebencian yang tumbuh begitu dalam? Setiap hari aku melihat bagaimana Andika menggunakan orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuannya, tanpa memperdulikan siapa yang terluka. Aku menyaksikan bagaimana dia mengendalikan segala sesuatu, mulai dari transaksi kotor hingga pembunuhan yang disembunyikan. Semua itu berlangsung tanpa ada yang berani melawan. Namun, aku bukanlah seseorang yang bisa terus berdiam diri. Ada satu hal yang aku tahu lebih banyak daripada orang lain, dokumen yang tak seharusnya ada di tanganku, rahasia besar yang bisa menghancurkan kerajaan Andika. Aku tahu di mana dia menyembunyikan harta yang selama ini dianggap mitos. Aku tahu lebih banyak daripada yang mereka kira. Dan saat aku menemukan dokumen itu, aku tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk membalas semua yang telah dia lakukan padaku dan orang lain yang menjadi korbannya. Malam itu, saat aku memegang dokumen yang aku temukan, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, kekuatan. Rasanya seperti sebuah dunia baru terbuka di depanku. Aku tahu, langkah ini tidak akan mudah. Mengungkapkan rahasia ini berarti menghancurkan semuanya. Tidak hanya hidupku yang terancam, tetapi juga hidup banyak orang yang tak bersalah. Tapi, di satu sisi, aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini lagi. Ini adalah kesempatan yang tak bisa kutunda lagi. Namun, seiring dengan keberanian yang tumbuh di dalam diriku, ada rasa takut yang ikut menggerogoti. Apa yang akan terjadi jika aku salah langkah? Apa yang akan terjadi jika aku membuka rahasia ini dan menghancurkan hidupku? Setiap detik terasa semakin berat. Ketakutan, harapan, dan dendam bercampur menjadi satu. Aku berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Keesokan harinya,
dunia terasa berbeda. Ruangan ini yang dulu tampak begitu biasa kini terasa semakin sempit dan penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Aku duduk di meja kerjaku, memandangi dokumen yang kini berada di hadapanku. Sebuah rahasia yang mampu mengguncang semuanya. Jika aku memilih untuk membukanya, jika aku memilih untuk mengungkapkannya, tak hanya hidupku yang akan berubah, tetapi dunia ini juga akan terungkap dalam kegelapan yang selama ini tersembunyi. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Ada ketakutan yang menghantui setiap langkahku, namun ada juga rasa marah yang mendalam. Kenapa aku harus terus bersembunyi di balik bayang-bayang Andika? Kenapa aku harus hidup dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketakutan? Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Namun, tindakan ini, untuk mengungkapkan semuanya, adalah langkah yang penuh dengan bahaya. Dunia yang dikuasai oleh Andika dan organisasi mafia ini tidak akan pernah membiarkan seseorang begitu saja menghancurkan segalanya. Aku memutuskan untuk mulai bergerak. Aku harus mencari cara agar informasi ini bisa tersebar. Namun, semakin aku berusaha untuk menghubungi orang-orang yang mungkin bisa membantu, semakin aku merasakan ada sesuatu yang tak beres. Orang-orang yang biasanya bisa diandalkan, kini menjauhiku. Telepon mereka tidak lagi bisa dihubungi, dan mereka tidak menjawab pesan-pesan dariku. Satu persatu, mereka hilang. Aku merasa semakin terisolasi. Jika mereka mulai menjauh, berarti Andika sudah tahu. Dia pasti sudah menyadari apa yang aku rencanakan. Sementara itu, di luar sana, aku bisa merasakan ada yang mengawasi. Setiap kali aku keluar dari ruangan, ada perasaan seperti diperhatikan, seakan setiap langkahku sudah terdeteksi. Aku tak bisa lagi merasa aman, bahkan di tempat yang paling aku kenal. Ketegangan semakin meningkat. Aku bisa melihat ketakutan dalam mata orang-orang yang sebelumnya selalu dekat denganku. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa aku sedang berusaha membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Hari demi hari, aku semakin sadar bahwa aku tidak bisa melakukannya sendirian. Tanpa bantuan, tanpa dukungan dari siapapun, aku akan terperangkap dalam dunia ini. Namun, saat aku merasa semakin terpojok, aku mendapatkan sebuah pesan yang mengubah segalanya. Pesan itu datang tanpa nama pengirim, hanya sebuah nomor yang asing di layar ponselku. Kami tahu apa yang kamu lakukan. Kata-kata itu membuat darahku membeku. Siapa yang mengirim pesan ini? Mereka pasti tahu, dan mereka akan datang lebih dekat lagi. Ini bukan lagi sekadar permainan, ini adalah perang yang sebenarnya. Aku harus cepat. Waktu semakin sempit, dan jika aku tidak bertindak sekarang, semuanya akan hancur begitu saja. Aku tidak punya pilihan selain melanjutkan jalan ini, meski dengan bahaya yang terus mengintai. Mereka tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya bisa berharap, langkah selanjutnya yang aku ambil tidak akan mengakhiri segalanya untukku. Aku merasa semakin terjebak dalam sebuah labirin yang tak pernah kuinginkan. Dunia yang dulunya aman, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan. Setiap suara yang kulontarkan, setiap langkah yang kuambil, terasa seperti ada mata yang mengawasi. Dunia yang dikuasai oleh Andika, yang selama ini tampak seperti benteng yang tak tergoyahkan, kini terasa rapuh. Aku tahu, jika aku tidak bergerak dengan hati-hati, benteng itu akan menelan diriku hidup-hidup. Aku duduk di meja kerja dengan ponsel di tangan, mencoba menghubungi orang-orang yang kupercaya. Namun, satu persatu mereka menghindar. Telepon mereka tak pernah dijawab. Pesan-pesan yang kutinggalkan hanya berakhir dalam keheningan yang menakutkan. Aku semakin merasa terisolasi, seperti seseorang yang sudah terjatuh ke dalam jurang dan tak ada yang peduli. Mungkin aku telah terlalu jauh.
Mungkin aku telah membuat kesalahan besar. Namun, itu sudah terlambat. Aku tak bisa mundur sekarang. Suasana di kantorku semakin suram. Setiap kali aku melewati pintu, aku merasa seakan ada yang mengikutiku, mencatat setiap gerak-geriku. Wajah-wajah yang dulu ramah kini penuh dengan kecurigaan. Aku tahu, mereka semua merasa ketakutan. Andika sudah mengetahui apa yang aku rencanakan, dan dia pasti telah mengirimkan orang-orangnya untuk memantau setiap langkahku. Dunia yang kukenal, yang selama ini kuanggap biasa, kini terasa seperti jebakan yang semakin sempit. Pagi itu, aku memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Aku harus mengambil risiko lebih besar jika ingin mengungkapkan semuanya. Dengan langkah yang terburu-buru, aku pergi ke tempat yang sudah lama tak aku kunjungi, tempat di mana Andika sering mengadakan pertemuan rahasia. Sebuah gudang tua di pinggiran kota. Aku tahu ini adalah tempat yang sangat berbahaya, tetapi di sanalah petunjuk yang aku butuhkan berada. Jika aku ingin mengungkapkan semuanya, aku harus mendapatkan bukti langsung. Aku memarkir mobilku jauh dari gudang itu dan berjalan kaki menyusuri jalan yang gelap. Setiap langkahku terasa berat. Aku tahu bahwa aku semakin mendekati kebenaran, namun aku juga semakin dekat dengan bahaya yang tak terhindarkan. Sesampainya di gudang, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Namun, aku tak bisa mundur sekarang. Aku harus masuk. Pintu gudang itu tertutup rapat, namun dengan sedikit usaha, aku berhasil membukanya. Saat memasuki ruangan yang gelap, aroma busuk menyambutku. Di dalamnya, hanya ada suara detak jam yang berdengung mengiringi langkahku. Aku mengintip ke dalam, mencoba mencari petunjuk yang selama ini tersembunyi. Aku tahu ada sesuatu yang sangat penting di sini, sesuatu yang bisa menghancurkan Andika dan organisasi mafia ini. Namun, saat aku melangkah lebih dalam, aku mendengar langkah kaki mendekat. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di belakangku. "Kamu terlalu berani, Aira," kata suara itu, dan aku tahu siapa yang baru saja datang. Arman, tangan kanan Andika, muncul dari kegelapan. Wajahnya yang dingin dan penuh perhitungan membuat darahku berhenti sejenak. "Apa yang kamu cari di sini?" tanyanya dengan senyum tipis yang membuatku merinding. Aku tahu ini adalah jebakan, tetapi aku tak punya pilihan selain berhadapan dengannya. "Aku hanya mencari kebenaran," jawabku dengan suara gemetar, namun aku berusaha terlihat tenang. "Dan aku akan menemukannya." Arman tertawa kecil, tapi tidak ada tawa yang terdengar lebih menakutkan daripada tawa itu. "Kebenaran? Kebenaran hanya milik mereka yang cukup kuat untuk memilikinya, Aira. Dan kamu tidak cukup kuat." Aku terperangkap. Di hadapanku, ada Arman dan beberapa orang lain yang muncul dari kegelapan. Mereka mengelilingiku, dan aku tahu saat itu juga, aku bukan hanya sedang mencari kebenaran. Aku sedang menghadapi hidup dan matiku. Jika aku salah melangkah, aku akan hilang selamanya. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak bisa mundur. Jika aku tidak melawan sekarang, aku akan terperangkap di dunia ini selamanya. Aku tahu saat itu, perjalanan ini tidak hanya tentang membuka rahasia, tetapi juga tentang bertahan hidup. Ketegangan di udara semakin berat. Setiap detik yang berlalu, aku merasa semakin terjepit. Dikelilingi oleh Arman dan orang-orang yang bekerja untuk Andika, aku tahu bahwa ini adalah titik di mana semuanya akan terungkap atau hancur. Ruangan itu terasa semakin sempit, dan setiap langkah yang mereka ambil mengarah padaku seperti predator yang siap memangsa mangsanya. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan ketakutan yang perlahan menggerogoti setiap bagian tubuhku. Arman mendekat dengan tatapan dingin yang penuh perhitungan. "Kamu terlalu jauh,
Aira, katanya, suaranya tenang namun mengandung ancaman yang jelas. Aku bisa merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhku. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Terus berjuang, atau menyerah begitu saja dan menerima kenyataan bahwa aku telah kalah? Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Kamu pikir Andika akan membiarkanmu hidup setelah ini? Arman melanjutkan, suaranya menggelegar dalam keheningan. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu coba bongkar, itu hanya akan membuat segalanya lebih buruk untukmu. Ketegangan itu semakin mencekik, namun ada sesuatu dalam diriku yang menolak untuk menyerah. Aku tahu satu hal yang pasti, mereka tak bisa dibiarkan menang. Tak lagi. Ini adalah saat terakhirku untuk melawan. Jika aku harus mati, aku akan mati dengan kebenaran yang terungkap, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang aku rasakan dalam hatiku. Aku tahu aku sedang berjudi dengan nyawaku, tetapi apa lagi yang bisa kulakukan selain terus berjuang? Tiba-tiba, Arman tertawa kecil, namun tidak ada yang lucu dari tawa itu. Kebenaran? Kamu pikir kebenaran ini akan menyelamatkanmu? Dia berjalan mendekat dengan langkah perlahan, seakan menikmati penderitaanku. Andika lebih berkuasa daripada yang kamu kira, Aira. Kamu tak akan bisa mengalahkannya. Aku menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Jika kebenaran tidak bisa mengalahkannya, aku akan melawan dengan caraku sendiri. Aku menyadari bahwa kata-kataku mungkin tidak akan mengubah apapun, tapi mereka juga tidak bisa mematahkan tekadku. Keputusan ini bukan hanya tentang aku lagi. Ini adalah tentang membebaskan diri dari bayang-bayang yang telah mengendalikan hidupku selama ini. Sementara aku masih terjebak dalam permainan berbahaya ini, aku mendengar suara keras yang datang dari luar. Tanpa diduga, pintu gudang terbuka dengan kekuatan yang luar biasa. Orang-orang yang sebelumnya ada di sana, yang mengelilingiku, langsung terhenti sejenak. Aku bisa merasakan kesempatan itu, meski kecil, ini adalah peluang terakhirku. Dalam sekejap, aku mengambil keputusan yang bisa mengubah segalanya. Dengan cepat, aku berlari menuju meja di sudut ruangan, meraih tas dan ponselku yang masih tergeletak di sana. Tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk bereaksi, aku menekan tombol di ponselku, mengirimkan semua dokumen yang kutemukan, semua bukti kejahatan yang selama ini disembunyikan, ke berbagai kontak yang sudah aku siapkan. Apa yang kamu lakukan? Teriak Arman, namun aku sudah tidak mendengarkan lagi. Ketika aku menekan tombol kirim, dunia mulai berubah. Rasanya seperti membebaskan seluruh beban yang selama ini menekan pundakku. Informasi itu mulai tersebar, meskipun aku tahu ada konsekuensinya. Kejahatan Andika dan seluruh organisasi mafia itu kini terungkap ke dunia. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Tidak ada jalan keluar untuk mereka. Aku berlari ke pintu, melarikan diri dari mereka yang masih terperangkap dalam kebingungannya. Aku tahu bahwa aku baru saja mengambil langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Namun, meskipun hidupku kini berada dalam bahaya, ada sedikit rasa lega yang mengalir dalam diriku. Kebenaran sudah terungkap, dan tak ada yang bisa menghentikan perubahannya. Dunia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku telah memilih jalan yang benar, meski penuh dengan risiko. Di luar sana, hujan mulai turun dengan deras, seakan alam pun tahu bahwa segala sesuatu telah berubah. Dunia yang tadinya begitu tenang dan penuh dengan kebohongan, kini berubah dalam sekejap. Aku berdiri di tepi jurang, dengan hati yang berdebar kencang, merasakan setiap detik yang berlalu mengubah takdirku selamanya. Ponselku bergetar di tanganku, dan seiring dengan itu, dunia luar mulai tahu tentang apa yang telah aku ungkapkan. Bukti-bukti yang kutemukan mulai tersebar dengan cepat, menjalar ke seluruh dunia,
menyebar seperti api yang membakar hutan kering. Kejahatan yang selama ini disembunyikan, kini menjadi bahan perbincangan. Kepanikan mulai terlihat di wajah orang-orang yang dulu merasa aman di balik kekuasaan Andika. Di media sosial, berita tentang harta mafia yang tersembunyi, tentang transaksi gelap dan pengkhianatan besar, menjadi viral dalam sekejap. Harta yang dulu dianggap mitos, kini terbongkar begitu nyata. Kejutan demi kejutan terus mengalir, dan aku tahu, tak ada jalan mundur. Apa yang telah aku mulai tidak bisa dihentikan. Namun, meskipun dunia luar semakin gempar, hatiku tidak bisa lepas dari rasa cemas yang menyelubungi. Aku merasa ada mata yang terus mengawasi setiap gerak-geriku. Setiap detik terasa semakin berat, karena meskipun kebenaran sudah tersebar, bahaya yang mengintai masih terasa nyata. Andika pasti sedang merencanakan sesuatu, dan aku tahu, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Namun, di satu sisi, ada kepuasan yang tak terlukiskan. Akhirnya, semua orang tahu. Semua yang selama ini dibungkam, sekarang terungkap begitu gamblang. Aku mengamati ponselku yang terus bergetar. Pesan-pesan masuk tanpa henti, beberapa datang dari orang-orang yang sebelumnya jauh, beberapa dari mereka yang kukenal dengan baik, memberikan dukungan dan terkejut dengan apa yang terjadi. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Apa yang akan terjadi padaku selanjutnya? Dunia sudah tahu, tetapi apa yang akan Andika lakukan setelah ini? Pikiranku kembali ke satu hal yang tak bisa kuabaikan, kesempatan ini adalah satu-satunya. Andika dan anak buahnya mungkin bisa mengejarku, mereka mungkin bisa menghancurkan segala sesuatu yang kubangun, tapi aku sudah membuat dunia melihat kebenaran. Itu adalah sesuatu yang tak bisa dibungkam lagi. Keputusan ini telah mengubah segalanya, dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan lama yang penuh dengan ketakutan. Dunia baru telah terbuka untukku, dan aku harus siap dengan apapun yang akan datang. Segala sesuatu yang aku takutkan akhirnya datang. Harta yang selama ini tersembunyi, rahasia besar yang mampu mengguncang dunia, kini tak bisa lagi disembunyikan. Aku melihat dampaknya langsung, kejatuhan Andika dan organisasinya begitu cepat. Berita tentang kejahatannya tersebar di seluruh dunia. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Nama besarnya yang dulu dihormati kini dipenuhi dengan cemoohan dan kebencian. Dunia tahu siapa dia sebenarnya, dan dunia tak lagi memihaknya. Namun, meskipun aku merasa kemenangan di ujung jari, aku tidak bisa merasakan kedamaian. Keberanianku untuk mengungkapkan kebenaran telah mengubah hidupku selamanya, dan meskipun aku berhasil menghancurkan kekuasaan Andika, aku tahu ada harga yang harus dibayar. Ketakutan itu tetap ada. Ketakutan bahwa meskipun dunia tahu kebenaran, tidak ada yang bisa melindungiku dari konsekuensi yang datang. Aku tak bisa lagi hidup seperti dulu. Bahkan setelah semua ini, aku masih merasa terjebak dalam bayang-bayangnya. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran besar yang aku dapatkan. Keberanian untuk melawan ketidakadilan, meskipun terasa menakutkan, adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Aku belajar bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan hidupmu kecuali dirimu sendiri. Harta, kekuasaan, dan ketakutan hanya sementara, tetapi kebenaran dan keberanian memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Meski kadang hidup membawa kita ke jalan yang penuh rintangan, kita memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita. Kita hanya perlu berani mengambil langkah pertama, meskipun itu penuh dengan bahaya. Sekarang, aku tahu satu hal dengan pasti, tidak ada yang tak bisa diperjuangkan. Jangan pernah takut untuk melawan, untuk berbicara, dan untuk membela kebenaran. Kekuatan ada pada kita untuk mengubah dunia, jika kita punya cukup keberanian untuk melangkah. Jadi,
Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah yang diambil Aira sudah tepat? Apakah kalian setuju dengan tindakan balas dendam yang dilakukannya? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.